Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Detik Sumsel. Sore ini Detik Sumsel kehadiran tamu ini luar biasa ini. Luar biasa, nanti saya perkenalkan nama beliau. Nama aslinya itu Ahmad Tarmizi. Tapi yang luar biasa nanti adalah gelarnya ini. Sehingga karena terlalu panjang saya nggak berani menyebut. Tapi yang jelas yang tertinggi adalah profesor. Jadi beliau yang jabatan sekarang ini adalah PLT Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan. Definitifnya di bagian organisasi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita nggak sabar lagi nih, pingin tanya-tanya dengan Pak Ahmad Tarmizi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ahmad Tarmizi. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Kelihatan segar ini Pak. Alhamdulillah. Waduh, ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak sempat menggetarkan ini di Indonesia ini dengan gelar terbanyak ini. Katanya ada 72 gelar akademis, kemudian ada 11 non-akademis tadi ya, kemudian yang akademisnya 11. Bisa diceritakan Pak Ahmad Tarmizi, ini langsung dari Pak Ahmad Tarmizi, silakan Pak. Alhamdulillah, memang benar Pak. Beberapa waktu yang lalu mungkin sempat viral di seluruh media sosial. Saya mendapatkan rekor muri pada tahun 2011 yang lalu. Karena dari 72 gelar non-akademis dan 12 gelar akademis yang saya catatkan. Jadi 84 total Pak ya? Ya, yang sudah masuk di rekor muri itu 83. Gara-gara itu saya nambah satu lagi, mendapatkan profesor dari rekor muri tersebut. Oh, jadi dari rekor muri sendiri dapat profesor? Ya, dari universitas dari luar negeri. Oh, dari luar negeri. Pak, ini yang menarik Pak ya, meskipun sempat viral beberapa waktu yang lalu, tapi ini Detik Sumsel ini Pak, ini kebanyakan pemirsanya adalah para generasi muda. Jadi perlu juga generasi muda ini mendapat inspirasi dari Pak Ahmad Tarmizi. Nah, kira-kira Pak, apa motivasi atau obsesi dari Pak Ahmad Tarmizi ini mendapatkan gelar yang begitu luar biasa ini? Saya ini mungkin bercerita dari latar belakang kehidupan saya pribadi Pak. Pada usia 4 tahun saya ditinggal pergi selama-lamanya, meninggal dunia orang tua laki-laki saya. Bapak saya meninggal, setelah itu ibunda saya membesarkan, single parent, kemudian berjuang untuk membesarkan saya. Salah satu anaknya ini dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kakak saya 2, saya nomor 3, kemudian adik saya 2 orang. Tengah-tengah Pak ya? Ya, tengah-tengah. Nah, di dalam perjuangan beliau membesarkan kami, saya ingat betul setiap pagi mulai dari saya TK, SD, SMP, sampai SMA, ibu saya ini selalu mensupport saya untuk belajar. Setiap pagi sebelum berangkat saya selalu dielus sebelah kiri ini di kepala saya, nak rajin-rajin belajar supaya kau jadi orang pintar, nak rajin-rajin belajar supaya jadi orang, nak rajin-rajin belajar. Pokoknya setiap pagi saya dielus setiap pagi. Nah, mungkin dari situ masuk ke dalam sanubari atau masuk ke dalam jaringan saraf-saraf kita ini teringat terus pesan ibu tuh. Nah, dari situ saya terus mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA di Palembang. Kemudian S1 saya di Unsri. Nah, setelah tamat S1 itu terus S2, terus S3, ngulang lagi S1, S2, S3. Mengulang-ulang sampai saya menyelesaikan 5 kali S1, 4 kali saya S2, kemudian 2 kali saya S3. Nah, dari situ saya terus mengikuti kursus, mengikuti kegiatan workshop dan lain sebagainya, baik nasional maupun internasional yang saya ikuti. Sehingga tanpa
saya sadari 72 gelar non akademis itu dari dalam maupun luar negeri saya dapatkan, Pak. Iya. Nah, sehingga saya ditetapkan sebagai pemegang rekor muri dengan gelar terbanyak. Dulu 83. Ya. Nah, mungkin menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu sudah banyak menghubungi saya untuk memberikan profesor kehormatan. Namun tidak saya ambil karena saya khawatir dengan posisinya, kemudian akreditasi dan lain sebagainya. Dan tidak ada juga yang membayar, saya tidak mau. Nah, oleh karena itu saya mengambil salah satu yang terbaik yang diakui oleh pemerintah Prancis dengan latar belakang akreditasi yang baik. Saya terima sehingga saya diberi gelar honorary profesor dari universitas di Prancis tersebut. Mungkin jadi inspirasi para ibu-ibu muda. Jadi doa seorang ibu itu sangat luar biasa dampaknya kepada anaknya. Sehingga contohnya Pak Tarmizi ini setiap pagi, belajar yang pintar, belajar yang rajin, hampir tiap hari. Ini yang sangat luar biasa. Sehingga alhamdulillah Pak Tarmizi memenuhi atau semangat untuk belajar. Pak Tarmizi, terus bidang-bidang ilmu saja. Tapi yang saya dengar kemarin tuh Bapak juga termotivasi dengan tugas-tugas di pekerjaan. Jadi misalnya bioekonomi, belajar ekonomi. Seperti apa Pak itu, Pak? Ya, betul Pak. Saya bukan mencari gelarnya itu yang saya pentingkan. Saya belajar itu mencari ilmunya. Ya. Ingat saya waktu masih di dinas pendidikan ataupun saya masih belajar di kegiatan-kegiatan di dinas-dinas lain. Saya selalu berhadapan dengan permasalahan hukum. Misalnya proyek-proyek dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan aparat penegak hukum dan lain-lain. Sehingga saya perlu belajar hukum. Saya tahu harus mengetahui hukum. Saya ngambil S1, saya ngambil S2 hukum. Nah, saya ngambil juga pendidikan advokat, Pak. Saya sebenarnya sudah bisa jadi pengacara saat ini, tapi terbentur saya sebagai pegawai negeri tidak boleh praktek karena belum disumpah. Sehari setelah pensiun baru boleh praktek. Nanti rencananya sehari setelah pensiun. Insya Allah. Saya sudah lulus pendidikan advokat, saya sudah lulus ujian advokat nasional. Nah, jadi keperluan saya itu untuk pengetahuan saya. Misalnya saya juga sebagai staf ahli bidang ekonomi, saya ngambil S1 ekonomi, ngambil S2 ekonomi. Nah, waktu saya mengajar di perguruan tinggi, saya perlu juga sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan sudah saya ambil dari pertama. Saya perlu magister pendidikan. Nah, Pak, yang tadi pertanyaan itu apa tidak membingungkan? Setelah belajar ekonomi, belajar hukum, belajar pendidikan, seperti apa ngaturnya itu, Pak? Menurut saya itu melengkapi, Pak. Melengkapi pengetahuan kita. Kalau saya backgroundnya asli, S1 saya itu teknik mesin. FKIP teknik mesin. Kemudian S2 saya di UGM, itu teknik mesin juga. Nah, kemudian saya ngambil di pertanian. Pertanian ini menjurus ke mekanisasi pertanian. Hampir mirip. Hampir mirip dengan mesin. Agroindustri, agrobisnis digabungkan dengan agroindustri. Nah, jadi yang lain-lain itu melengkapi pengetahuan saya. Ada bagian hukumnya, kemudian ada bagian ekonominya, sehingga rasanya komprehensif. Yang kita olah itu pengetahuan-pengetahuan itu kurang, yang ini kita belajar di bagian hukum, kurang yang ini kita belajar di ekonomi, sehingga secara komprehensif bisa kita lengkapi di situ, Pak. Anak ini, Pak, tentang bapaknya yang punya gelar banyak, apakah ada yang meniru atau seperti apa? Putranya berapa, Pak? Putra saya 3 orang, Pak. 3 orang ini agak cerdik juga deh. Mereka ini dengan saya tidak mau bersaing, tapi mereka menganggap mereka menang dari saya, Pak.
Nah itu. apa itu? Nah, jadi anak perempuan saya yang pertama, dia bilang seperti ini dengan adik-adiknya nih. Kami ini kalau ngejar apa namanya gelar-gelar papa ini mungkin tidak terkejar, tetapi kami lebih menang dari ayah sendiri, papa kalau dia bilang kan, papa sendiri. Kalau saya jurusan teknik informatika katanya. Nah, papa ada S1 informatika di sana. Kemudian yang nomor 1 itu Pak, putri saya. Yang nomor 2, saya dokter katanya. Sekarang lagi ngambil spesialis dokter di UGM. Dokter ahli spesialis bedah anak. Apalagi spesialis katanya, dokter aja tidak punya. Nah, saya pikir benar, saya akan mampu mau ngambil bidang dokter. Nah, yang lebih parahnya lagi anak saya yang nomor 3, yang bungsu. Yang bungsu ini berbeda betul dengan saya. Dia ngambil akademi militer, Pak. Dengan sarjana terapan pertahanan. Sudah diwisuda oleh Presiden, dilantik Presiden tahun 2023 yang lalu. Sekarang bertugas di Kalimantan Timur, Kodam 6 Mulawarman. Kodam 6 Mulawarman. Nah, dari anak saya yang pertama tadi, ya suaminya anggota DPRD Oku. Dia punya anak 3 sekarang. Nah, saya jadi dari anak pertama itu sudah punya cucu 3. Dari anak saya yang nomor 2 tadi yang lagi ngambil spesialis di UGM, itu istrinya juga dokter. Dokter juga. Nah, anaknya baru 2 orang. Jadi 5. Namanya yang cucu saya masih belum menikah. Yang hamil masih usia 25. Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Dia sudah bertugas sudah 3 tahun di Kodam 6 Mulawarman. Terus Pak Profesor, komentar kerabat, komentar kawan-kawan seperti apa kalau lihat Bapak itu banyak benar gelarnya, seperti apa mereka? Atau terinspirasi atau sering? Alhamdulillah mereka terinspirasi. Ada yang bertanya orang tuanya, ngajak anaknya bagaimana meneruskan ke S3, bagaimana ngambil beasiswa. Nah, saya ceritakan semua Pak, pengalaman saya dari 12 yang saya dapatkan dari akademis itu, hampir rata-rata secara keseluruhan 10-nya itu saya dapatkan dari beasiswa Pak. Ini luar biasa lagi nih. Kemudian 10 beasiswa. Dari 12 itu 6-nya saya dapatkan dari universitas negeri. Kemudian 6-nya lagi saya dapatkan dari universitas swasta. Lalu saya juga sempat menyelesaikan, alhamdulillah, karena saya serius belajar. Bukan karena pintar ini Pak, saya serius saja belajar. Karena belajar serius, saya tekuni betul. Saya dari 12 itu 6-nya itu saya selesaikan dengan cum laude. Cum laude luar biasa. 1 saya selesaikan dengan summa cum laude. Nah, gitu. Pak, ini mungkin ada motivasi atau apa ya istilahnya tips bagi anak-anak muda ini cara berkuliah seperti Bapak ini kok enak santai tetapi banyak. Saya mulai dari masa SD SMP, mulai SMP lah mungkin. Saya itu setiap malam itu Pak, saya buat apa yang mau saya kerjakan besok. Nah, ini mungkin teknis yang jarang dilakukan oleh anak muda sekarang. Kalau dulu kita tidak punya HP, kita tidak punya. Saya pakai catatan kopelan kecil, kertas saja, kertas kecil, masukkan di kantong. Mulai malam itu, besok apa yang mau saya kerjakan sekecil apapun harus saya saya catat dan harus saya laksanakan semua. Termasuk hobi kita misalnya main bulu tangkis, mancing, kita buat semua. Kursus di sini, kursus di situ. Nah, habis malam yang mana belum terlaksana, secepatnya kalau bisa 100% terlaksana semua. Kalau tidak ada yang tidak terlaksana, masuk daftar berikutnya. Nah, ini saya lakukan mulai SMP. Mulai kelas 2. Setiap hari, setiap waktu berusaha
seperti robot nanti. Jadi besoknya itu saya sana kesini karena saya ngatur sendiri. Lihat ini. Kalau sekarang kan masih enak, kita sudah punya ajudan, Pak. Ya. Kalau sekarang AI dan macam-macam. waktu ya sebagai pejabat sekarang misalnya di dinas sosial atau dulu saya sebagai sekda. Nah, ini sudah ada yang ngatur jadwal. Ya. Kalau dulu kita sendiri. Nah, sampai terakhir. Nah, kalau tidak seperti itu, tidak. Nah, oleh karena itu, yang pertama sekali kepada anak muda, disiplin waktu. Disiplin waktu. Ya. Nah, disiplin waktu. Termasuk waktu beribadah. Oh ya, harus seimbang ya Pak ya. Harus masuk semua itu Pak. Dan harus seimbang antara iman dan takwa itu. Imtak gitu ya. Harus seimbang dengan iptek kita. Imtak dan iptek ya. Ya, saya sudah sampai ikut SQ-nya apa namanya? Ginanjar, ada Ginanjar. Oh, Ginanjar sudah saya Pak. Sudah selesai saya dengan Pak Ginanjar. Kemudian kita ikuti juga organisasi-organisasi. Jangan sampai hanya pulang sekolah, tidur. Pergi sekolah saja, tidur. Aktif di organisasi. Saya yang paling aktif sekali di Pramuka. Di Pramuka justru Pak ya. Di Pramuka. Pramuka itu sampai saat ini saya masih tercatat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pramuka Sumsel, Kuartir Daerah Sumsel. Sebelumnya saya Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Oku. Saya mulai aktif di Pramuka itu mulai SD, SMP, SMA, dan organisasi-organisasi lain. Saya pernah memimpin 16 organisasi besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada waktu yang bersamaan, Pak, sebagai ketua. Saya sebagai ketua. Jadi gelar terbanyak, ketua organisasi terbanyak. Iya, saya 16, Pak. 16. Organisasi Muhammadiyah, PGRI, Persatuan Insinyur Indonesia, ICMI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, sampai 16 forum kerukunan umat beragama. Itu 16 organisasi itu. Jadi itu yang saya sampai sekarang pun saya tetap mengatur waktu itu se-efisien dan se-efektif mungkin. Nah, mungkin kita mau jadwalkan ini tadi Pak. Kita jadwalkan. Saya bilang dengan Pak Adi. Ya. Kita nunggu jadwal Pak Gubernur. Ya, setelah saya lihat, ada pagi tadi ada 5 kegiatan yang bisa saya wakilkan. Nah, harus saya hadir semua. Kita jadwalkan pukul 14. Itu pun masih ada jadwal yang lain. Kan ada dengan sekda tadi rapat ya. Karena kita jadwalkan. Kalau tidak terjadwal kita agak ini. Kemudian di pegawai negeri saya sampai dengan saat ini saya mulai karir di pegawai negeri itu sebagai guru Pak. Oh jadi mulanya sebelum pemerintahan adalah guru. Ya. Saya mulai dari guru honor. Kemudian naik menjadi guru negeri. Sebagai guru negeri ini di STM negeri. Nah di situ saya sebagai kepala sekolah STM. Kemudian saya dipercaya Bupati sebagai kepala dinas pendidikan. Dari kepala dinas pendidikan staf ahli Bupati, asisten 2, asisten 3, kepala dinas pendidikan lagi, staf ahli Bupati lagi. Nah terakhir saya sebagai sekda Kabupaten Oku. Dan sempat ada kesempatan sebagai PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Sebentar sempat jadi bupati saya Pak. Luar biasa ya Pak Tarmizi. Jadi pengalamannya baik sebagai guru, terus kemudian pamong ya kan, dan bahkan di atasan paling tinggi pamong menjadi sekda. Nah kira-kira Pak untuk bekerja secara baik, terlepas dari itu di bidang pendidikan atau di bidang pemerintahan, itu seperti apa Pak tips-tipsnya dari Pak Ahmad Tarmizi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kembali ke disiplin pribadi kita Pak. Saya boleh ditanya, mulai saya pegawai negeri, saya golongan 3A, saya diangkat pegawai negeri tahun 95, sampai dengan saat ini golongan saya sudah mentok
di pembina utama 4I, Pak. 4I. Iya. Iya. Nggak bisa lagi saya naik pangkat. Iya, iya, iya. Terhitung 1 April 2022. Dari perjalanan karir saya di pegawai negeri itu, saya belum pernah tercatat sakit, izin, ataupun alpa. Nah. Boleh dicek di absen saya. Dan saya belum pernah mengajukan cuti. Kecuali saya naik haji. Dan umroh. Saya naik haji tahun 2008, kemudian umroh tahun 2012. Saya sudah sering sampaikan dengan staf-staf di kantor, saya belum pernah ngajukan sakit, saya belum pernah, izin belum pernah, alpa apalagi. Nah, 30 tahun masa kerja saya dari golongan 3A sampai dengan pembina utama 4I. Dari situ mungkin penilaian-penilaian dari atasan, penilaian-penilaian dari lembaga-lembaga. Saya mulai dari guru, saya menjadi guru berprestasi tingkat provinsi Sumatera Selatan. Setelah jadi guru, saya menjadi kepala sekolah. Saya menjadi kepala sekolah teladan nasional nomor 1. Waktu itu, Pak. Sebagai kepala SMK teladan. Nah, dari situ, dari beberapa kesempatan saya mendapatkan prestasi-prestasi itu, saya berikan kesempatan untuk menambah ilmu, kemudian sharing ke berbagai negara di Eropa, di Asia, di Jepang dan lain-lain. Semuanya untuk melihat pendidikan yang ada di luar Indonesia, yang mana yang terbaik. Kita terapkan di sebagai kepala dinas pendidikan waktu itu. Terakhir, saya mendapatkan masuk sebagai 10 besar pimpinan tinggi Pratama Teladan Nasional. Dari hasil itu, Pak, alhamdulillah saya naik pangkat luar biasa dari pembina utama Madya 4B. Saya naik pangkat luar biasa oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2022 ke 4I. Karena itu jadi intinya adalah kedisiplinan, kemudian mempersiapkan apa yang kita lakukan untuk besok. Pak, beberapa bulan ini Bapak sudah ditunjuk sebagai PLT, Kepala Dinas Sosial. Nah, apa kira-kira Bapak sudah mapping yang hendak dilakukan di Dinas Sosial ini? Terus bagaimana cara mencapainya? Ini saya yakin lebih luar biasa ini dari Kepala Dinas yang lain. Silakan, Pak. Betul, Pak. Jadi Dinas Sosial ini kesempatan terakhir saya sebelum Purna Bakti. Saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gubernur luar biasa. Rasanya penghormatan, kemudian penghargaan beliau terhadap saya. Selama ini saya bergelut di bidang-bidang lain seperti pendidikan, berorganisasi dan lain-lain sebagai asisten, sekda. Nah, di sini baru saya temukan kerja-kerja yang betul-betul murni, yang kira-kira memang beberapa kali sering saya sampaikan dengan staf pada waktu rapat. Dinas Sosial inilah tempat kita untuk melakukan ibadah dalam hal bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan baik, tidak macam-macam. Saya yakin pekerjaan kita ini mendekatkan diri kita ke surga Firdausnya Allah. Amin. Tapi kalau sebaliknya, Pak, kalau sebaliknya, inilah yang paling cepat menjerumuskan kita ke neraka jahanam, saya bilang. Makanya harus serius dalam melakukan kerja di Dinas Sosial. Saya sudah mapping beberapa waktu ini hampir seluruh panti-panti yang ada di bawah
dinas sosial, Sosial. baik yang ada di Indralaya, dalam kota, dan beberapa daerah lainnya. Saya mengharapkan ada semacam bantuan untuk perbaikan. Karena asrama-asrama atau panti-panti ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang belum ada perbaikan. Ya. Sehingga banyak sekali yang rusak, yang kurang bagus, yang tidak layak lagi, seperti panti jompo, panti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan panti-panti yang lain. Nah, oleh karena itu saya berharap banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkompeten di BUMN, BUMD untuk memberikan bantuan CSR-nya kepada panti-panti tersebut. Panti-panti. Kita punya panti 12 di 12 Pak ya. Sumatera Selatan ini dengan 6 UPTD, sehingga dengan 12 panti itu kita bisa menyantuni, kemudian bisa memelihara. Ada anak dengan bantuan khusus, ada anak yang bermasalah dengan hukum, berhadapan dengan hukum, ada sensorik. Nah, itu semuanya memerlukan perhatian daripada dinas sosial. Kemudian dari kegiatan-kegiatan bencana alam, beberapa waktu yang lalu kita dengar di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Aceh. Nah, kami dari dinas sosial tidak tinggal diam. Kami sudah mengirimkan bantuan ke sana melalui tentunya Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang melepas langsung pada waktu di Geri Agung dan di Kodam. Warman. Itu semua atas petunjuk dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Pak, terakhir ini Pak, kalau sudah purna tugas, nah kira-kira Bapak mau kuliah lagi nggak? Atau mau ngapain Pak setelah purna tugas? Padahal ini kan banyak ini gelarnya, 84 ini. Seperti apa? Sudah ada bayangan atau seperti apa Pak? Saya sudah diperingatkan dan sudah diberi masukan oleh Pak Helmi Yahya, Pak. Pak Helmi Yahya. Kata Pak Helmi Yahya, Pak Tarmizi tidak usah sekolah lagi. Sekarang ini katanya sudah waktunya berbagi. Berbagi dengan generasi muda, berbagi, memotivasi, memberikan inspirasi. Betul. Nah, itu saja. Kemudian perbanyak ibadah. Nah, saya kira benar apa yang disampaikan Helmi Yahya. Memang benar itu, Pak. Kita ini sukses, ukuran kita ini belum ada apa-apanya. Yang namanya sukses menurut orang Islam itu bukan diukur dengan gelar yang panjang, bukan diukur dengan jabatan yang tinggi dan pangkat yang tinggi, bukan. Orang Islam itu mengukur kesuksesannya bila bisa menginjakkan kedua kakinya di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bisa menginjakkan kaki kita dua-dua ini ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sukses. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih nih Pak. Terima kasih waktu podcast di studio Detik Sumsel. Jadi gitu pemirsa, mudah-mudahan khususnya para generasi muda terinspirasi dengan Pak Ahmad Tarmizi. Saya nggak mau nyebut gelarnya karena banyak, nanti capek nanti saya. 84 ya kan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.